Laporan praktikum, perbandingan jenis air terhadap laju penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana. By Rizky Kair Nainggolan, NIM 2402040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, evaporasi adalah proses fisik di mana molekul-molekul pada permukaan zat cair seperti air memperoleh energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dan berubah menjadi uap atau gas tanpa harus mencapai titik didihnya. Proses ini berlangsung secara alami, terutama ketika terdapat sumber energi panas seperti sinar matahari yang meningkatkan suhu cairan dan memberikan energi kepada molekul-molekul di permukaan untuk melepaskan diri ke atmosfer. Evaporasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk suhu udara, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan luas permukaan cairan. Semakin tinggi suhu dan kecepatan angin serta semakin rendah kelembaban, maka laju evaporasi akan meningkat. Dalam siklus hidrologi, evaporasi memainkan peran penting dalam perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer, yang kemudian akan berkontribusi pada proses kondensasi dan respirasi. Proses ini tidak hanya terjadi di permukaan perairan seperti laut, danau, dan sungai, tetapi juga di permukaan tanah dan tumbuhan, atau dalam bentuk transpirasi yang bersama-sama disebut evapotranspirasi. Pemahaman tentang evaporasi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk meteorologi, pertanian, dan teknik hidrologi, karena mempengaruhi ketersediaan air, iklim lokal, dan perencanaan sumber daya air. Coe et al. 1998, Mahmud 2007, NASA Earth Observatory. Tujuan, untuk mengetahui pembuatan alat evaporasi sederhana dan untuk mengetahui perbedaan kecepatan penguapan terhadap jenis air. Metodologi, alat dan bahan. Kaleng bekas dengan ukuran yang sama, penggaris, gelas beker, gelas ukur, air kurang lebih 3 liter, sabun cair Mama Lemon. Metodologi, cara kerja. 1. Pastikan kaleng dalam kondisi kering sebelum digunakan. 2. Tuang air pada gelas beker sampai 1000 ml. Lalu tuang pada kaleng pertama, lalu lakukan bagi pada kaleng kedua dengan ukuran yang sama. 3. Tuangkan sabun cuci piring atau sunlight atau Mama Lemon pada gelas ukur sampai takaran 10 ml, lalu tuangkan pada kaleng kedua yang sudah berisi air. 4. Lalu aduk rata menggunakan penggaris kaleng yang sudah dituangkan sabun tadi, aduk hingga larutannya merata. 5. Kemudian jemur pada durasi 30 menit, lalu ukur menggunakan penggaris sampai kelipatan berikutnya dari 30, 60, 90, dan 120 menitan untuk mengetahui mana yang lebih laju penguapannya. Hasil pengamatan. Pembahasan. 1. Pada awal pengamatan, menit ke-0, volume air campur sunlight adalah 13,0 mm dan air biasa 13,1 mm. 2. Setelah 30 menit, volume keduanya mulai menurun. Air campur sunlight turun menjadi 12,9 mili, air biasa menjadi 12,8 mili. 3. Pada menit ke-60 hingga ke-120, volume air biasa tetap pada 12,8 mili, menunjukkan tidak ada penguapan lebih lanjut. 4. Air campur sunlight juga berhenti mengalami penurunan volume setelah menit ke-90. Kesimpulan, laju penguapan air campur sunlight dan air biasa hampir sama dengan perbedaan yang sangat kecil. Keduanya mengalami penurunan volume sekitar 0,2 sampai 0,3 mili dalam 120 menit. Namun, air campur sunlight cenderung lebih sedikit lambat dalam mencapai kestabilan dibanding air biasa yang sudah tidak berubah sejak menit ke-60. Kemungkinan faktor mempengaruhi. Kandungan zat dalam campuran sunlight mungkin sedikit memperlambat penguapan karena adanya surfaktan. Suhu dan aliran udara di sekitar alat evaporasi mungkin konstan, menyebabkan tingkat penguapan relatif stabil.
tahun 2023 menunjukkan tipe iklim sangat basah dan tahun 2024 menunjukkan tipe iklim sangat basah. Berdasarkan analisa data yang dilakukan cuma tahun 2016 saja dengan curah hujan basah. Kesimpulan, klasifikasi iklim adalah suatu metode yang sangat diperlukan dalam pertanian, terutama klasifikasi iklim Oldham dan Smith-Ferguson. Karena untuk menganalisis curah hujan dalam setiap tahun seperti pada tabel yang sudah dilampirkan pada tabel 2 itu menunjukkan curah hujan selama 10 tahun terakhir, maka tipe iklim dalam 10 tahun terakhir adalah tipe iklim sangat basah.